kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, mata kuliah Food Accounting dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Jember. Anggota kami terdiri dari Dwi Indrayanti dengan NIM 2008 10 30 1166. Yang kedua ada Arini Eka Reski Avandi dengan NIM 2008 10 30 1169. Dan yang terakhir ada Sinta Devi Nur Fitria dengan NIM 2008 10 30 1184. Pada video kali ini, kita melakukan survei UMKM bisnis online shop milik Saudari Fenty Wulandari di daerah Bondowoso. Bisnis ini mulai dirintis pada tanggal 26 Maret 2020. Pada awal merintis bisnis ini, Saudari Fenty menerapkan sistem penjualan online melalui media WhatsApp ataupun Instagram. Motivasi Saudari Fenty dalam menjalankan bisnis ini yaitu untuk mendapatkan penghasilan di waktu senggang. Lokasi usaha bisnis online shop Fenty Oriflame Bondowoso terdapat di Desa Koncer Kidul, RT 9, RW 4, Tenggarang, Bondowoso. Pada bisnis ini tidak terdapat struktur organisasi. Produk yang dijual oleh Saudari Fenty yaitu produk kecantikan dari brand Oriflame berupa skincare, body care, parfum, dan lain-lain. Modal awal untuk bisnis ini, Saudari Fenty mengeluarkan uangnya sebesar Rp300.000. Untuk pembelian stok barang dagang, Saudari Fenty membeli ke gudang Oriflame yang terdapat di daerah Surabaya, yaitu PT Orindo Alam Ayu. Saudari Fenty dalam membeli produk dagangannya tidak mengeluarkan biaya angkut pembelian karena Saudari Fenty sudah mendapatkan gratis ongkir sejak ia menjadi member pada produk Oriflame. Sampai saat ini, bisnis online shop Fenty Oriflame Bondowoso sudah memiliki banyak customer. Halo Kak, Ya, perkenalkan nama aku Arini. aku Gwindra, saya Fenty Wulandari. Jadi Kak, di sini kami mau minta waktu Kakak sebentar untuk berbincang-bincang masalah bisnis yang Kakak rintis saat ini. Oh iya, boleh. Kira-kira kalau boleh tahu sejak kapan ya Kakak mulai merintis bisnis ini? Saya merintis itu pas awal pandemi karena awal kuliah juga biar ngisi waktu kosong terus ingin berpenghasilan. Oh iya. Lalu sistem seperti apa yang Anda jalani untuk bisnis ini Kak? Kalau sistemnya itu pakai online sama offline karena waktu pandemi saya itu pakai sistem yang online. Karena sekarang pandeminya sudah berakhir ya, jadi saya pakai cara yang offline untuk menawarkan langsung ke customer. Kalau boleh tahu, sejak kapan kakak menjalani bisnis ini? Pada waktu itu 2020. Baik. Untuk produk kakak saja ya kak yang kakak jual? Ada skincare, body care, make up, parfum, aksesoris. Kira-kira kalau boleh tahu modal yang Kakak gunakan di awal itu berapa Kak? Modal awal itu sebenarnya bebas karena saya ngejar target untuk gratis ongkir. Jadi pemeriksaan pertama itu harus 300.000. Kira-kira stok untuk barang Kakak ini beli di mana? Oh, kalau barangnya sendiri saya langsung order di pabriknya. Jadi kalau di Jawa Timur itu pabriknya langsung di Surabaya. Selama ini kira-kira Kakak sudah punya reseller atau customer? Alhamdulillah udah ada. Kalau reseller itu sekitar 3-5 orang. Kalau customer yang nggak netap itu ya lumayan banyak. Untuk omset nih Kak, omset yang sudah Kak dapetin selama ini berapa? Karena online ya jadi nggak nentu. Perkiraan per bulan itu 500.000. 500.000 per bulan. Untuk yang terakhir nih Kak, kira-kira cara pencatatan transaksi Kakak nih, catatan penjualan ataupun pembelian Kakak biasanya menggunakan apa? Manual sih pakai buku, jadi banyak kendala kalau pakai buku. Kadang robek, kadang kalau kena air jadinya pudar, udah nggak bisa baca. Itu sih kendalanya di pencatatan. Oh ya, jadi gini Kak, ini saya ada saran buat Kakak nih, biar pencatatannya lebih enak ya, nggak ada kendala
Mayop ini kak. Jadi ini kak tampilan awal dari aplikasi Mayop. Jadi di aplikasi Mayop ini kakak bisa mencatat mengenai penjualan, pembelian, stok barang dan juga nama customer dan supplier yang kakak miliki. Oh iya, terima kasih ya. Sepertinya ini menjadi jalan biar lebih mudah. Baik Kak, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita tentang bisnis yang Anda jalani. Iya, terima kasih kembali sudah dikasih saran untuk pencatatan bisnis saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan laporan keuangan dari UMKM yang telah kami teliti menggunakan aplikasi Mayop. Yang pertama, kita akan membuat data baru, maka klik create. Lalu next. Nah, di sini UMKM yang kami pilih adalah Outshop Fenty Oriflame Bondowoso. Nah, UMKM ini tuh bergerak di bidang usaha jual beli produk kecantikan secara retail. Outshop ini tuh berdiri sejak tanggal 21 Maret 2020 dan lokasinya itu beralamatkan di Koncer Kidul RT 9 RT 4 Tenggarang Bondowoso. Nah, pada bagian ini kita menulis nama UMKM-nya. Lalu untuk bisnis rek ini terserah kita menulis apa, dan alamatnya diisi dengan alamat UMKM. Lalu kita next. Nah, untuk current financial year itu 2022. Lalu untuk last month-nya itu Desember dan conversation month itu Mei. Untuk number accounting pilih yang 12. Lalu next. Nah, ini kita pilih yang ketiga. Lalu next. Nah, ini untuk penyimpanannya. Ini mau disimpan di mana terserah. Nah, setelah itu kita next. Kita pilih comment center. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, karena kelompok kami itu sudah membuat laporan keuangannya secara menyeluruh, selanjutnya saya akan memperlihatkan transaksi dan juga akun yang telah kami buat. Jadi yang pertama kita lakukan itu membuat data supplier, customer, dan lain-lain. Itu kita di cut list. Nah, pada perusahaan yang kita teliti itu ada 1 supplier dan juga 5 customer. Nah, di sini sudah ada 5 customer karena kita tadi sudah melakukan penginputan data. Maka jika akan menginput data customer itu kita klik new. Lalu di sini ada option company dan individual, karena customer kami itu individual maka saya klik individual. Lalu di sini kita ketik namanya. Lalu kita enter. Lalu kita misalnya pakai kode C1. Lalu untuk alamatnya jalan. Nah, city-nya itu country-nya Indonesia. Jika sudah, klik OK. Nah, akan muncul di sini ada Rezatri. Begitu pula untuk pengisian customer lainnya itu sama saja jalannya. Kita lanjut ke data supplier. Nah, di sini cuma ada 1 supplier, jadi untuk melakukan penginputan data supplier itu klik new. Lalu di sini ada pilihan company dan individu. Karena supplier kami bentuknya company, maka pilih company. Lalu di sini tulis nama supplier, lalu enter. Nah, untuk card ID misalnya S1, untuk alamat Surabaya, state-nya Jawa Timur, Indonesia. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Selanjutnya kita close, lalu kita pindah ke akun dan klik akun list. Nah, di sini itu kita akan menginput data dari neraca saldo. Nah, data neraca saldonya itu seperti ini, ada kas besar, persediaan, dan modal. Maka kita akan membuat akun ini terlebih dahulu dan mengisikan nominal-nominal ini. Yang pertama kita ke aset. Nah, di sini sudah ada kas besar dan persediaan yang telah kami isi. Lalu jika ingin melakukan penginputan data, kita klik new. Misalkan di sini. Nah, di sini kita bisa menuliskan nominalnya misalkan 50 juta. Nah, maka otomatis akan tercatat di sini. Jika sudah di aset, maka kita pindah ke ekuitas karena tidak terdapat data liabilitas. Jika ada ya ditulis di liabilitas ini, jika tidak ya langsung. Nah, di sini jika ingin melakukan penginputan sama saja caranya seperti tadi, mengisi account number, account name, dan nominalnya. Lalu selanjutnya kita ke income. Pada income itu dituliskan penjualan produk. Penjualan produk juga sama saja pengisiannya. Kita menuliskan account, nama, dan nominalnya. Lalu lanjut ke cost of sales.
pada cost of sale ini dituliskan pembelian produk. Nah, jika sudah terisi semua, kita close. Nah, setelah mengisi data pada account ini, nah kita bisa melihat di sini setup, balance, dan account opening balance. Nah, di sini sudah terisi data dari neraca saldo, ada kas besar, modal, dan persediaan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginputan dari persediaan. Kita klik inventory, lalu klik item list. Nah, di sini sudah ada persediaan yang kami input. Nah, jadi persediaan kami itu ada 5 produk. Nah, jika ingin melakukan penginputan, kita bisa klik new, lalu kita klik item number-nya, misalkan, nah, lalu enter. Nah, misalkan seperti ini, lalu kita centang semua. Nah, untuk cost of sale account, kita pilih pembelian produk. Untuk income account ini, kita pilih penjualan produk, dan untuk asset account, kita pilih kas besar. Nah, setelah melakukan penginputan ini, kita pindah ke buying details. Nah, untuk buying details ini, kita mengisi standard cost-nya. Standard cost itu harga beli. Nah, untuk teksnya, kita pilih not taxable. Lalu selanjutnya kita ke selling details. Nah, kita akan mengisi harga jualnya di sini. Untuk teks sama kita pakai non taxable. Oh iya, jangan lupa untuk mengisikan ini. Ini juga untuk buying details. Jika sudah, maka klik OK. Nah, di sini akan muncul. Nah, jika sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita ke adjust inventory. Kita klik tanggalnya, lalu menunya itu persediaan awal. Nah, di sini kita akan mengisi persediaan awal dari item number, quantity, unit cost, dan amount. Nah, item number ini kita misalnya mengisi LH. Nah, kita isikan kuantitasnya yang tersedia berapa, misalkan 3. Lalu unit cost ini harga beli, misalkan 41.500, lalu klik enter. Maka amount-nya akan otomatis terisi. Lalu untuk account kita pilih persediaan. Nah, seperti ini. Terus seterusnya, jika sudah, maka direkod. Nah, selanjutnya jika ingin melakukan pengecekan, kita bisa ke transaksi jurnal. Nah, ini tanggalnya disesuaikan. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah yakin, maka close. Nah, selanjutnya kita akan menginput transaksi dari outshop ini. Di sini tertulis bahwa tanggal 1 outshop Fenty membeli 2 GP dan 1 TL kepada PT Orindo secara tunai. Maka kita ke purchase, lalu enter purchase. Nah, di sini kita pilih supplier. Lalu untuk terms ini kita pilih in a given of days. Nah, tanggalnya kita sesuaikan. Oh ya, jangan lupa kita karena perusahaan dagang, kita pilih quick layout lalu ke item. Oke. Nah, yang pertama kita mengisi kuantitas yang dibeli, misalkan 2. Nah, seperti ini. Lalu jika ada lagi, maka kita tambahkan. Nah, seperti ini, karena pembeliannya itu tunai, maka pay to D-nya kita tulis sesuai dengan total amount. Lalu enter. Nah, maka otomatis balance due-nya itu akan 0. Lalu nanti jika sudah, klik record. Nah, karena saya sudah melakukan penginputan data ini, maka saya akan cancel. Lalu untuk yang transaksi kedua, tanggal 4 itu menjual 1 TL dan 1 GF kepada Uma secara tunai. Jadi kita ke sales, lalu enter sales. Nah, kita pilih Uma untuk customer-nya. Nah, termnya kita pilih in a given of days. Untuk tanggalnya disesuaikan. Di sini juga kita ubah layoutnya menjadi item untuk perusahaan dagang. Nah, di sini kita tulis berapa kuantitasnya sesuai transaksi. Maka otomatis akan muncul price dan totalnya. Nah, seperti ini maka akan muncul. Nah, karena ini penjualan tunai, maka pay to D-nya diisi dengan total amount-nya. Nah, seperti ini, balance due-nya jadi 0. Lalu klik record kalau sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 7, yakni membeli 2 SS 1 MH secara tunai. Lalu kita ke sale, enter sale, dan pilih customer yang jangan lupa ini kita ubah dulu dan tanggalnya. Lalu untuk sheet-nya itu 2
Nah, seperti ini, lalu karena tunai kita tulis P2G-nya dengan total amount. Nah, balance due-nya akan 0. Lalu jika sudah, di-record. Untuk transaksi selanjutnya, 8, Ocha Fenty membeli 2 produk MH dan SS secara tunai kepada PT Origo. Maka kita ke purchase, lalu enter purchase. Kita pilih supplier. Jangan lupa ininya diubah, lalu tanggalnya, nah lalu kita isikan kuantitasnya. Nah, karena tunai kita isikan P2G-nya sesuai dengan total amount. Nah, balance due-nya akan 0, lalu selanjutnya di-record. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu tanggal 12, Rezatri membeli masing-masing satu produk MH dan SS secara tunai. Maka kita ke sales, enter sales, lalu pilih customer Rezatri. Balance-nya diubah, tanggalnya diubah, nah seperti ini. Lalu kita klik pada text, lalu kita isikan P2G karena bayar secara tunai. Nah, balance due-nya akan 0, lalu di-record. Nah, karena transaksi tanggal 13 sampai 31 ini merupakan penjualan dan juga pembelian saja, maka pengisiannya seperti yang tadi itu. Nah, kita akan langsung saja. Selanjutnya, jika sudah melakukan penginputan transaksi, kita akan melakukan rekonsiliasi. Kita klik banking lalu ke rekonsiliasi account. Nah, di sini kita tuliskan tanggalnya, lalu enter. Nah, kita klik ini agar terjemah semua. Jika balance-nya sudah 0, maka kita sudah bisa merekonsil. Selanjutnya klik reconcile. Lalu reconcile. Nah, akan seperti ini. Lalu cancel. Nah, untuk melihat laporannya kita klik report, lalu ke account. Di sini kita bisa melihat account transaction. Kita atur tanggalnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita juga bisa melihat standar balance sheet. Kita atur tanggalnya. Nah, di sini total equity-nya itu 901.400. Lalu kita juga bisa melihat income statement. Nah, jadi di sini UMKM itu mendapatkan profit senilai 139.800. Nah, jika ingin mendownload laporannya, kita tinggal klik send to, lalu PDF. Lalu kita tinggal mengatur gimana tempat akan menyimpannya. Jadi seperti itu cara membuat laporan keuangan UMKM dengan aplikasi Mayop. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.